Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Bu Guru akan lanjutkan materi tema 2, subtema 4, gemar membaca. Nah, kalian bisa lihat buku tematik kalian halaman 149. Nah, di materi ini, Ibu Guru akan selalu mengingatkan kalian untuk rajin-rajin membaca, karena membaca dapat menambah pengetahuan kamu. Nah, membaca ini kita masuk ke dalam kategori literasi. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keterampilan literasi ini harus rutin dilakukan. Membaca adalah salah satunya. Membaca adalah jendela dunia. Membaca juga sebagai sumber ilmu. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan. Membaca juga membuat kita tahu banyak hal. Kita bisa membaca kapan dan di mana saja. Dimanapun kita bisa mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, kita harus banyak-banyak membaca. Ingat ya, harus rajin-rajin membaca supaya ilmunya bertambah. Sekarang, apa saja yang akan kita pelajari di materi ini? Kalian bisa lihat di buku tematik kalian. Yang pertama, tata cara persiapan membaca. Yang kedua, menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik di rumah. Yang ketiga, membuat karya dari bahan alam. Dan yang keempat, membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan, serta yang lainnya. Untuk materi yang pertama adalah bahasa Indonesia, tata cara posisi duduk saat membaca. Nah, materi ini sudah sering sekali Bu Guru berikan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita mengingat kembali untuk materi ini. Untuk mengingatkan kalian di materi sebelumnya, kita sudah membahas tata cara persiapan membaca dan posisi duduk saat membaca. Yang pertama, jarak mata dengan buku saat membaca adalah 30–40 cm supaya kesehatan mata kalian tetap terjaga. Yang kedua, membaca harus di tempat yang terang. Ini juga untuk menjaga kesehatan mata. Yang ketiga, tidak boleh membaca sambil tidur. Ini juga kebiasaan yang tidak baik ya. Ini dapat membuat mata kalian jadi cepat lelah. Yang keempat, membalikkan halaman buku juga harus hati-hati supaya bukunya tidak robek. Yang kelima, letakkan buku pada tempatnya setelah kalian selesai membaca. Jadi kalian tidak boleh menaruh buku sembarangan. Taruh di mana kalian dapatkan, kalian taruh dengan baik di tempatnya. Yang keenam, ini yang harus kalian selalu ingat, posisi duduk kalian harus tegak supaya kesehatan tubuh kalian tetap terjaga. Untuk materi kita selanjutnya yaitu PPKN, menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik di rumah. Di materi ini, Bu Guru akan mengajak kalian membaca bersama. Membaca bersama teman dan keluarga sangat menyenangkan. Mari kita baca bacaan di bawah ini. Nah, ini adalah bacaan yang juga ada di buku tematik kalian. Sekarang Bu Guru akan bacakan teksnya. Nah, di sini judulnya adalah Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku.
Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, ini adalah teks bacaan yang menceritakan tentang buku. Buku itu berisi cerita dan ilmu. Di sini juga ada tata cara meletakkan buku, di mana seharusnya meletakkan buku dan bagaimana merawat buku tersebut. Nah, Udin senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Udin baca, sehingga Udin banyak mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, kita harus rajin-rajin membaca supaya semakin lancar membaca. Kalian di rumah juga harus rajin membaca ya, supaya tambah lancar membacanya. Di dalam buku bacaan terdapat banyak kata. Nah, sekarang kita coba menghitung jumlah suku katanya. Nah, di sini Bu Guru akan ajarkan cara menghitungnya. Bu Guru berikan contoh di sini. Kalian siapkan jari tangan kalian, kedua jari tangan kalian ya. Nah, contoh yang pertama adalah buku. Kalian keluarkan jari kalian, satu jari, ku. Jadi ada dua jari. Buku ada dua jumlah suku kata, bu dan ku. Nah, di bawahnya babu. Siapkan jari tangan kalian, ba dan bu. Ada dua suku kata. Nah, sudah paham? Kita lanjut yang ketiga, sekolah. Siapkan jari kalian, sekolah. Ada berapa suku kata? Ya, ada 3 suku kata. Di bawahnya sekarang, sebelah. Sebelah. Ada 3 suku kata. Sudah paham? Nah, Ibu lanjut sekarang soal yang berikutnya, pelajaran. Kita hitung sekarang. Pelajaran. Ada 4 suku kata. Nah, yang terakhir, pelataran. Pelataran. Ada 4 suku kata. Sudah paham? Ada yang belum mengerti? Bu Guru ulangi ya. Di sini contohnya yang pertama adalah buku. Kalian keluarkan kedua jari kalian, hitung suku kata dari kata buku. Buku. Ada 2 suku kata. Yang di bawahnya babu. Ada berapa suku kata? Ya, 2. Yang nomor 3, sekolah. Ada 3 suku kata. Di bawahnya, sebelah. Ada 3 suku kata. Yang nomor 5, pelajaran. Ada berapa suku kata? Ya, ada 4 suku kata. Yang terakhir, pelataran. Ada berapa suku kata? Ya, ada 4 suku kata. Ya, kalian bisa coba menghitung jumlah suku kata yang lain. Misalnya, membaca, boleh berapa suku kata? Menulis, menggambar, itu bisa kalian coba hitung suku katanya. Gampang sekali kan? Nah, kalian harus rajin-rajin untuk berlatih dengan jari-jari kalian ya. Nah, jika tadi kita sudah menghitung jumlah suku kata, sekarang Bu Guru akan ajarkan kalian dan berikan kalian contoh bacaan yang bisa kalian baca di rumah dan semua berisi informasi yang sangat berguna untuk kalian. Nah, di sini ada 5 contoh bacaan yang Bu Guru berikan. Nah, yang pertama itu adalah koran. Koran di sini mengandung informasi dan berisi berita-berita yang sangat bermanfaat untuk kalian. Entah itu berita tentang pendidikan, berita tentang lalu lintas, itu kalian bisa lihat di koran. Nah, yang di sampingnya adalah buku cerita.
Buku cerita, mungkin kalian punya buku cerita di rumah. Ada buku cerita tentang si kancil, terus buku cerita tentang bawang merah, bawang putih, buku cerita tentang Timun Mas yang pernah kalian baca. Nah, itu bacaan yang banyak mengandung informasi untuk kalian. Jadi, harus rajin-rajin membaca ya. Nah, di sini majalah. Majalah ini bisa majalah Bobo, majalah apa saja yang berisi gambar-gambar, berisi bacaannya, itu juga adalah informasi yang bisa kalian dapatkan. Nah, di sebelahnya buku pelajaran. Buku pelajaran ini seperti tematik yang kalian sedang baca sekarang. Tematik itu juga berisi tentang informasi banyak sekali. Ada ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di sana, sehingga kalian bisa jadi tambah pintar. Jadi harus rajin-rajin membaca. Nah, yang terakhir komik. Mungkin di sini ada yang tahu komik. Komik itu adalah buku cerita bergambar. Jadi, ada gambarnya, ada bacaannya. Jadi, kalian harus rajin-rajin membaca ya. Nah, di materi kita yang ketiga adalah SBDP, membuat karya dari bahan alam. Kembali lagi, kita akan membuat karya dari bahan alam. Nah, kalian masih ingat minggu lalu Bu Guru tugaskan kalian membuat kolase dengan membuat tema binatang dari bahan alam. Masih ingat kan? Nah, ingat karya dari bahan alam itu artinya bahan-bahannya berasal dari alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan semua bahan untuk membuat karya, sehingga kita menjadi anak yang kreatif. Nah, bagaimana menurut kalian kolase yang kalian buat? Bagaimana hasilnya? Nah, setelah Bu Guru cek, semua bagus-bagus. Nah, pinter-pinter semua buatnya. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian membuat kartu kata dengan hiasan daun kering, seperti contoh di bawah ini. Nah, di sini contohnya kita membuat kartu kata. Di sini ada kertas karton. Nah, kertas karton itu dipotong nanti sesuai dengan ukuran. Nah, ayo kita lihat cara membuat kartu kata ini. Nah, di sini Ibu Guru akan beritahu kalian alat dan bahan serta cara membuat kartu kata ini. Nah, alat dan bahan yang pertama, kalian harus siapkan kertas karton atau yang jika tidak punya kertas karton, kalian bisa gunakan dus air mineral. Nanti kalian potong bersama orang tua kalian dengan ukuran 15 cm kali 10 cm. Yang kedua, kalian harus siapkan adalah gunting. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, lem. Yang kelima, hiasan. Hiasan di sini Bu Guru akan tugaskan menggunakan daun kering. Yang keenam adalah foto kalian. Nah, ini adalah contoh alat dan bahannya. Nah, cara membuatnya. Yang pertama, ukurlah karton atau dus air mineral sesuai ukuran ya. Ukurannya 15 cm kali 10 cm. Yang kedua, gunting karton atau dus air mineral yang telah kalian ukur tadi. Yang ketiga, tulislah nama kalian pada karton. Tulisnya di sebelah kanan ya. Nah, yang keempat, tempelkan foto kalian di samping kiri nama kalian. Nah, yang kelima, hiaslah kartu kata kalian dengan daun kering dengan rapi. Ini contohnya ya, kalian bisa sekreatif mungkin menempelkan daun kering supaya hasilnya bagus dan nilainya juga bagus. Untuk materi kita yang keempat adalah matematika, membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya.
Setelah kita membuat karya dengan bahan alam, sekarang kita belajar membaca pola. Perhatikan pola di samping ini. Ada pola yang berbeda bentuk, ada pola yang berbeda warna, ada pula pola yang berbeda jenis bendanya. Dapatkah kalian membedakan pola di samping? Nah, Bu Guru ambil contoh pola bola yang akan Bu Guru bahas di sini. Nah, mari kita lihat susunan polanya. Untuk pola gambar bola disusun berdasarkan ukuran bendanya, yaitu dari bola yang ukurannya kecil, bola yang ukurannya sedang, dan bola yang ukurannya besar. Dilingkari itu artinya satu pola. Satu pola berisi bola kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya polanya harus sama, yaitu bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Itu kalian lingkari pola selanjutnya. Nah, paham nggak kalian bagaimana cara membedakannya? Kalian perhatikan dulu semuanya. Nah, pola yang dimaksud dari gambar tersebut apa? Sesuai bentuk, sesuai warna, atau sesuai jenisnya. Nah, untuk pola bola ini diukur sesuai dengan ukurannya. Nah, kita lanjut untuk pola berikutnya. Di sini ada gambar bangun ruang. Minggu lalu sudah Bu Guru ajarkan. Ada yang ingat ini bangun ruang apa? Nah, ini adalah bangun ruang tabung. Tabung di sini berwarna-warni. Ada warna biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Nah, itu warna-warni ya. Nah, sekarang untuk pola ini disusun berdasarkan apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah pola yang disusun berdasarkan warna. Di sana ada gambar bangun ruang tabung yang berwarna-warni. Kita perhatikan warna benda, kita perhatikan dulu warna bendanya. Lalu kita susun warnanya, susun warna biru, merah, dan kuning, kita lingkari jadi satu lingkaran. Berarti itu satu pola. Begitu juga selanjutnya dilingkari sesuai pola warna yang sebelumnya dilingkari. Berarti pola di sini adalah tabung yang berwarna biru, merah, dan kuning kita lingkari menjadi satu pola. Pola selanjutnya adalah warna biru, merah, kuning. Kita lingkari polanya. Yang ketiga, biru, merah, kuning. Nah, ada 3 pola di sana. Sudah paham? Nah, kita lanjut ke pola selanjutnya. Nah, untuk pola yang terakhir, di sini kita lihat dulu gambarnya. Di sana ada gambar buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, untuk pola yang terakhir ini kita susun berdasarkan jenis bendanya. Di sana ada gambar buku dan pensil. Kita lingkari sesuai pola. Buku dan pensil kita lingkari jadi satu. Berarti itu adalah satu pola. Nah, selanjutnya buku dan pensil yang kedua kita lingkari. Yang ketiga buku pensil kita lingkari juga. Dan selanjutnya buku pensil kita lingkari. Nah, begitulah cara membuat pola dari suatu benda. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita latihan untuk gambar yang lain. Nah, untuk contoh soal tentang pola selanjutnya, di sini kalian perhatikan gambarnya. Di sini kita lihat dulu untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal ya, kita berlatih bersama-sama. Untuk gambar yang pertama itu ada gambar apel hijau dan apel merah. Sekarang kita hitung susunan polanya. Sama-sama kita lihat ya. Untuk soal nomor 1, di situ ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel apa di sini? Apel berwarna hijau. Di sini di titik-titik yang pertama ini harusnya apel berwarna hijau. Sampai di sana paham?
Ya, kita lanjut untuk pola yang kedua. Di sini ada gambar kancil. Di sini ukuran kancilnya beda ya. Sekarang kita ukur sesuai ukuran kancilnya. Di sini ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil. Ya, di sini kita isi gambar kancil kecil. Ayo kita lanjutkan. Kancil kecil di sini, kancil besar, dan terakhir kancil kecil. Nomor 3. Kita lanjutkan lagi. Kalian harus perhatikan ya, jangan main-main. Nah, di sini ada gambar buaya dan kancil. Berarti di sini polanya berbeda jenis hewannya. Nah, di sini ada gambar buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil. Apa di sini? Di sini adalah buaya. Ya. Habis itu kita lanjutkan. Buaya, kancil. Nah, titik-titik yang terakhir adalah buaya juga. Berarti ada 2 buaya di soal nomor 3. Soal nomor 4, kita lihat kembali lagi ke pola warna. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Apel apa di sini habis apel merah? Ya, apel hijau. Habis apel hijau, di titik-titik yang pertama apel hijau, apel merah, apel hijau, apel apa lagi di titik-titik yang kedua? Ya, apel merah di sini, apel merah dan apel hijau terakhir. Sudah paham? Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada kancil lagi yang berbeda ukuran. Kita perhatikan sama-sama. Di sini ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil. Di sini di titik-titik yang pertama gambar kancil kecil. Lanjutkan, di sini kancil besar. Nah, titik-titiknya lagi habis kancil besar adalah kancil kecil. Lalu yang terakhir kancil besar. Nah, sudah paham? Nanti kalian bisa coba latihan lagi sama orang tua, sama kakak kalian di rumah ya. Nah, Bu Guru simpulkan tadi kita sudah belajar tentang tata cara posisi duduk saat membaca, pengalaman membaca bersama keluarga, membuat kartu kata dari hiasan daun kering, serta membaca suatu pola. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan berhenti belajar, selalu belajar walaupun kalian sedang di rumah ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.